Ada wali itu yang disebut dengan wali mujbir. Nah, wali mujbir yaitu seorang wali yang dia memiliki hak untuk menikahkan, tanpa seizin dari perempuan yang dinikahkannya. Itu yang disebut dengan wali mujbir. Dan wali mujbir ini ada dua, yaitu ayah dan kakek. Yang kedua kakek. Yang pertama ayah, yang kedua adalah kakek. Selain itu bukan mujbir, tidak ada hak bagi selain keduanya itu untuk melakukan atau menikahkan putrinya atau cucunya dengan tanpa seizin dari perempuan tersebut. Salamullah ala al-hadi Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kita sampai pada perkataan muallif wan nisa'u ala dhurbain. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wan nisa'u ala dhurbaini thayyibatin wa abkarin. Wan nisa'u lan utai pira-pira wadon iku ala dhurbaini ing atase rong bagian. Rupane thayyibatin pira-pira wadon thayyib wa abkarin lan pira-pira wadon kang perawan. Thayyib tidak usah kita terjemahkan, nanti tidak tepat jika diterjemahkan. Fal bikru mangka utawi gadis atau perawan, wadon perawan iku ya juzu wenang lil abi ketuwe bapak wal jaddi lan mbah apa ijbaruha maksa bikr ala nikahi ing atase nikah. Wa thayyibu lan utawi wadon thayyib kang ora perawan la yajuzu ora wenang apa tazwijuha nikahaken thayyib illa ba'da bulughiha kejaba ing dalem sawise baleke thayyib wa izniha lan ana izine thayyib. Hadirin hadirat rahimakumullah, muallif mengatakan bahwa kaum perempuan itu ada dua bagian. Yang pertama thayyib dan yang kedua adalah gadis. Boleh bagi seorang ayah dan kakek itu memaksa gadis untuk menikah. Artinya menikahkan seorang gadis tanpa seizin perempuan tersebut. Itu yang dimaksud ijbar. Dan thayyib tidak boleh untuk menikahkannya kecuali setelah baliknya thayyib itu dan dengan ada izin dari thayyib. Hadirin hadirat rahimakumullah. Tadi ini masih berkaitan dengan pembahasan sebelumnya, yaitu tentang masalah waliyun nikah, tentang wali nikah. Ada wali itu yang disebut dengan wali mujbir. Wali mujbir yaitu seorang wali yang dia memiliki hak untuk menikahkan tanpa seizin dari perempuan yang dinikahkannya. Itu yang disebut dengan wali mujbir. Dan wali mujbir ini ada dua, yaitu ayah dan
kakek, yang kedua kakek. Yang pertama ayah, yang kedua adalah kakek. Selain itu bukan musbir, tidak ada hak bagi selain keduanya itu untuk melakukan atau menikahkan putrinya atau cucunya dengan tanpa seizin dari perempuan tersebut. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, ini nanti ada ketentuannya, meskipun ada kebolehan untuk ijbar menikahkan tanpa izin yang dinikahkan, tetapi di sini ada ketentuan-ketentuan yang insya Allah pada pagi hari ini akan kita bahas. Bukan semena-mena, bukan sesuatu yang tanpa beralasan, tetapi ada ketentuan di mana keduanya itu boleh menikahkan perempuan, sang putri atau sang cucu itu tanpa seizin dari putri atau cucunya tersebut. Hadirin hadirat rahimakumullah. Tetapi sebelum masuk ke sana, mu'allif menjelaskan bahwa kaum perempuan itu dibagi menjadi dua. Ada dua kelompok atau ada dua macam. Yang pertama namanya adalah thayyib. Ini terkadang diartikan oleh sebagian orang thayyib ini dengan janda, tetapi itu tidak pas. Karena ada thayyib, kalau janda itu kan seorang perempuan yang mungkin sudah menikah, kemudian diceraikan oleh suaminya atau ditinggal mati oleh suaminya, itu namanya janda. Tetapi thayyib itu tidak mesti janda, makanya tidak kita terjemahkan tadi karena khawatir nanti keliru. Ada orang yang belum pernah menikah tetapi dia thayyib hukumnya, itu ada. Nah, sehingga kita biarkan saja makna thayyib itu ya thayyib. Apa pengertiannya baru kita jelaskan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jenis perempuan yang pertama namanya thayyib. Thayyib itu adalah perempuan yang sudah hilang keperawanannya dengan sebab jima. Jadi perempuan yang sudah hilang keperawanannya disebabkan oleh jima yang baik, yang jima yang halal maupun jima yang haram atau zina. Jadi kalau misalnya dia sudah menikah kemudian melakukan hubungan suami istri, dengan sebab itu keperawanannya hilang, terus kemudian maka dia hukumnya, kalau dia kemudian cerai atau ditinggal mati oleh suaminya, dia hukumnya adalah thayyib. Atau misalnya ada seorang perempuan, dia belum pernah menikah, kemudian dia berzina, dia melakukan zina sehingga keperawanannya juga hilang, maka perempuan ini hukumnya juga thayyib. Meskipun orang bilangnya apa? Bilangnya itu gadis, itu masih gadis. Kenapa kok masih gadis? Karena belum menikah. Tapi sebenarnya dia gadis yang nggak gadis, gadis yang nggak perawan, ya. Gadis yang sudah tidak perawan lagi karena sudah keperawanannya itu hilang karena dia melakukan zina. Nah, jadi kalau di sini dengan demikian pengertiannya adalah thayyib adalah seorang perempuan yang keperawanannya telah hilang disebabkan oleh jima, baik jima yang halal karena ada akad pernikahan ataupun jima yang haram seperti misalnya zina. Dan sekarang banyak perempuan-perempuan yang secara zahir itu gadis karena belum pernah menikah, tetapi sebenarnya thayyib, bukan lagi gadis karena sudah hilang keperawanannya. Nah, dikatakan hilangnya itu adalah karena melakukan hubungan suami istri atau melakukan jima. Bukan jika misalnya hilangnya itu karena kecelakaan. Misalnya ada seorang perempuan, dia jatuh misalnya sehingga keperawanannya hilang.
maka itu hukumnya tetap gadis. Meskipun sudah hilang keperawanannya, tetapi dia hukumnya tetap gadis. Hukumnya dia tetap gadis. Atau misalnya ada seorang perempuan karena kuatnya di dalam mengeluarkan darah haid, derasnya dalam mengeluarkan darah haid sehingga sampai keperawanannya hilang, maka ini juga dihukumi sebagai gadis, sebagai bikr atau perawan, bukan thayyib. Nah, jadi penyebabnya hilangnya keperawanan untuk kemudian disebut sebagai thayyib itu apabila disebabkan oleh jima, baik jima yang halal maupun yang haram, yaitu zina. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua namanya bikrun. Bukan bakrun, bikrun. Bikrun biasa diterjemahkan gadis. Kalau ini gadis atau perawan, itu juga nanti jumbuh juga, karena tadi ada gadis yang nggak perawan. Mungkin lebih pas perawan, atau nggak usah diterjemahkan bikrun misalnya, bikr. Jadi ada thayyib, ada bikr. Kalau bikr itu adalah perempuan, kebalikan dari thayyib, berarti perempuan yang belum hilang keperawanannya dengan sebab jima, baik yang halal maupun yang haram. Itu namanya bikr. Bisa jadi hilang keperawanannya tetapi tidak dengan sebab jima, atau memang dia tidak, atau memang sama sekali belum hilang keperawanannya, maka dia disebut sebagai bikr, perempuan yang masih perawan. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pertama yang perlu dijelaskan, karena kemudian nanti akan berkaitan dengan wali mujbir ini. Nah, dalam bagaimana seorang wali menikahkan keduanya, perempuan yang thayyib atau perempuan yang bikr. Yang pertama, mu'allif menjelaskan tentang yang bikr dulu. Fal bikru yajuzu lil abi wal jaddi ijbaruha 'alan nikah. Kalau gadis, baik itu masih kecil atau sudah dewasa, baik itu dia berakal atau gila, maka boleh bagi ayahnya atau bagi kakeknya, karena dua. Tadi kita sebut apa? Wali mujbir ada dua, hanya dua, tidak lebih, yaitu ayah atau kakeknya. Boleh baginya untuk melakukan ijbar nikah. Ijbar nikah itu artinya menikahkan putrinya atau cucunya. Kalau kakek berarti cucunya, kalau ayah berarti putrinya, tanpa seizin dari putri atau cucunya itu. Ini namanya apa? Ijbar alan nikah. Nah, memaksa di sini bukan pemaksaan, betul-betul pemaksaan sebenarnya. Yang dimaksud ijbar itu apa? Menikahkan seorang perempuan tanpa seizin dari perempuan itu. Bukan memaksa itu kemudian digebukin, kemudian kalau nggak mau dihajar, bukan seperti itu yang dimaksud. Nah, jangan sampai kemudian muncul kesalahpahaman. Dan di sini juga ada aturan dalam ijbarun nikah, itu juga ada aturan yang telah ditetapkan oleh syara. Yang pertama, bahwa yang memiliki hak untuk ijbar, untuk menikahkan seorang perempuan tanpa izin si perempuan itu hanya ayah dan kakek. Kenapa kok ayah dan kakek? Para ulama menjelaskan bahwa karena ayah dan kakek itu memiliki apa? Kesempurnaan kasih sayang terhadap anak dan cucunya. Artinya seorang ayah itu nggak mungkin lah, seorang ayah yang normal itu nggak mungkin mencelakakan putrinya sendiri. Seorang ayah itu pasti sangat menyayangi putrinya.
sangat mencintai putrinya, dan seorang ayah pasti tidak ingin putrinya itu nanti celaka dalam hidupnya, tidak bahagia dalam hidupnya. Seorang ayah nggak mungkin mencelakakan, membahayakan putrinya sendiri. Kalau seorang ayah itu menikahkan putrinya, maka pastinya dengan seorang laki-laki yang dia tahu itu akan bisa membahagiakan putrinya. Itu pada umumnya menurut ukuran normal begitu. Demikian juga sang kakek. Kakek ini kalau sama cucu kan luar biasa. Dia sangat sayang, sangat cinta terhadap cucunya. Maka kalau kakek ini kemudian menikahkan putrinya, itu pasti dengan pertimbangan yang luar biasa demi kemaslahatan, demi kebaikan, demi kebahagiaan dari cucunya itu. Karena itulah maka keduanya itu boleh untuk menikahkan putri atau cucunya dengan tanpa seizin dari putri atau cucunya tersebut yang masih gadis, yang bikr. Yang bikr. Beda dengan selain keduanya, misalnya saudara laki-lakinya, misalnya, atau pamannya, bisa jadi kasih sayangnya terhadap saudara, kasih sayangnya terhadap keponakan itu tidak seperti kasih sayangnya seorang ayah kepada putrinya atau seorang kakek terhadap cucunya, sehingga mereka nggak ada hak untuk ijbar. Ini kita bicara juga tetap tetap mengacu kepada urutan wali ya. Kita mengacunya tetap pada urutan wali. Artinya ayah kemudian kakek. Jika ada ayah, maka yang bisa ijbar adalah ayah, bukan kakek. Jika ayahnya itu nggak ada, sudah mati, atau misalnya ayahnya itu tidak memenuhi syarat sebagai seorang wali, maka ganti kakeknya yang punya hak untuk ijbar ala nikah. Jika misalnya ayah dan kakeknya nggak ada, maka saudara laki-laki itu nggak bisa, atau pamannya nggak bisa dia kemudian melakukan ijbar nikah sebagai ganti dari ayah atau kakeknya, nggak bisa. Karena yang wali mujbir itu hanya ayah dan kakek saja, bukan selain keduanya, bukan selain kakek dan ayah. Ini yang perlu diperhatikan, ketentuan yang pertama itu. Jadi kenapa keduanya diberi hak itu? Karena keduanya memiliki kesempurnaan kasih sayang terhadap anaknya atau putrinya dan cucu perempuannya. Kalau ada seorang ayah nggak sayang terhadap anak perempuannya misalnya, maka itu yang nggak normal. Pada umumnya seorang ayah itu pasti dia akan sayang terhadap anak perempuannya, juga anaknya secara umum, baik laki-laki maupun perempuan. Tapi kita sekarang bercerita tentang seorang menikahkan anak perempuan. Apalagi kakek, bahkan biasanya kakek malah lebih sayang terhadap cucunya daripada ayahnya. Nah, itulah pertimbangan pertama kenapa ayah dan kakek itu diberi hak untuk ijbar itu. Karena terkadang kalau gadis ini terkadang, apalagi zaman sekarang, kadang dia milih itu hanya mengikuti hawa nafsunya sendiri, tanpa pertimbangan kemaslahatan baik dalam agama, kehidupan dia dalam beragama atau di dunia, tanpa perhitungan itu. Pokoknya suka, pengen nikah gitu saja. Berbeda dengan ayah, berbeda dengan kakek. Kalau dia mau menikahkan anaknya dengan seorang laki-laki, maka dia sudah mikir, sudah dipikirkan matang-matang. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seperti itu. Ini bagi siapa? Bagi, sekali lagi, bagi bikr. Bagi bikr itu boleh bagi ayah dan kakek untuk memberlangsungkan sebuah akad pernikahan
atau menikahkan seorang perempuan tanpa seizin perempuan tersebut yang disebut dengan al-ijbar 'alan nikah. Tetapi para ulama mengatakan apabila si perempuan yang masih gadis itu, masih perawan itu sudah mukallafah. Seorang perempuan yang mukallafah artinya dia sudah balighah dan dia berakal. Maka di sini disunnahkan. Para ulama mengatakan disunnahkan untuk meminta izin, untuk dimintai izin. Artinya apa? Lebih baik bagi ayah maupun kakek, meskipun boleh dia menikahkannya tanpa izin dari si anak tersebut, tetap disunahkan untuk meminta izin. Tetap disunahkan. Artinya yang lebih baik begitu. Ayahnya tetap bertanya, kamu saya nikahkan dengan si fulan, kamu mau apa enggak? Nah, kalau mau baru kemudian diteruskan, kalau enggak mau ya dipertimbangkan lagi. Meskipun kemudian tetap dinikahkan, ya karena ini enggak wajib minta izin ini. Maka itu tidak mengapa kalau ayahnya tetap menganggap ini maslahah. Udah anaknya soleh, laki-lakinya soleh, paham agama, lulusan pondok pesantren, paham agama, soleh lagi, hafal Al-Quran lagi, kemudian kaya lagi, ganteng lagi. Gitu kok nggak mau, malah dia milih putrinya ini milih yang nggak jelas anaknya. Nah, ini kemudian apa? Pertimbangan ini kan membuat ayah bertahan, udah tetap saya nikahkan dengan ini. Mungkin awalnya dia nggak suka, tetapi pada akhirnya karena laki-lakinya memang laki-laki yang soleh dan kriterianya memang luar biasa dari sisi agama, dari sisi nasab, dari sisi apalagi dari sisi ilmu, dari sisi ketampanan, harta, ini sudah cocok ini. Nah, maka dia boleh kemudian sang wali itu untuk kemudian tetap menikahkannya dengan laki-laki pilihan si ayah atau pilihan dari si kakek tersebut. Tapi tetap apa? Dimintai izin. Kalau ada anak gadis ini sudah kriterianya seperti itu kok nggak mau, malah milih yang pilihan dia yang nggak jelas. Nah ini kan sudah nggak pakai akal sehat berarti gadisnya itu. Dalam memilih jodoh sudah nggak pakai akal. Ini sudah yang penting cinta menurut dia. Padahal bisa jadi itu bukan cinta, tetapi itu adalah nafsu dia. Nah, karena tipis perbedaan antara seseorang mengatakan bahwa dia cinta dan bahwa itu adalah sebenarnya adalah nafsu. Kalau cinta maka pasti seseorang akan selalu menghendaki kebaikan untuk orang yang dicintainya. Tetapi kalau nafsu, maka dia tidak menginginkan kebaikan untuk orang yang dicintainya. Pokoknya nikah begitu saja. Sementara orang yang mencintai seseorang, maka dia pasti menginginkan bahwa pasangannya itu selalu dalam kebaikan, baik kebaikan duniawi maupun lebih-lebih kebaikan ukhrawi, kebaikan dalam agama. Itu lebih-lebih pasti diperhatikan dan harus dipertimbangkan. Makanya sang ayah dan sang kakek tadi dia punya pertimbangan untuk kebaikan putrinya karena dia sangat mencintai putrinya sehingga dia memilihkan seorang jodoh itu yang sesempurna mungkin, meskipun nggak ada yang sempurna, tetapi yang sesempurna mungkin sesuai dengan kriteria. Nah, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, karena itu percaya saja, yang gadis-gadis percaya saja kepada bapak, percaya saja kepada kakek kalau ada dalam hal pernikahan, nggak usah cari sendiri. Nah, nanti kalau nggak cocok dengan apa yang dimaui oleh ayah,
atau kakek nantinya jadi kecewa, berat. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita lanjutkan kembali. Jadi hukumnya apa minta izin tadi? Hukumnya adalah sunnah, bukan wajib. Bukan wajib bagi wali mujbir. Kalau dia bukan wali mujbir, tentu dia harus dengan persetujuan dari anak itu. Meskipun kita dalam hadis itu disebutkan bahwa izin seorang gadis itu adalah diamnya. Kalau thayyib itu dia biasanya ngomong langsung. Kalau ditanya, kamu mau saya nikahkan dengan si fulan? Kalau gadis itu biasanya apa? Dia cuma diam saja. Karena dia apa? Malu. Tapi gadis sekarang sudah banyak yang berbeda. Gadis pada masa sekarang sudah banyak yang berbeda. Bukan hanya dia ditawari mau apa enggak kemudian diam. Kadang dia buat pilihan, ditawarkan kepada bapaknya. Jadi bapaknya yang ditawari, bukan anaknya yang ditawari. Itu gadis zaman sekarang. Tapi pada seorang gadis muslimah sholihah pada masa lalu, dia kan sangat malu. Seorang perempuan itu memiliki sifat dasar itu pemalu. Kalau misalnya dia ditanya, kamu saya nikahkan dengan si fulan, itu kalau gadis itu biasanya apa? Dia diam saja. Tetapi dia nggak menolak. Dia nggak menolak. Karena kalau menolak dia akan tegas menolak. Tapi kalau mau dia akan diam saja. Berarti diamnya tanda kalau dia mau. Kalau dia mau, kalau dia diam. Tapi kalau dia nggak mau, biasanya langsung dia terus terang, saya nggak mau. Nah, karena ini juga diperlukan. Diperlukan karena sebagian, meskipun tadi kita katakan sebagian besar atau pada umumnya orang tua, khususnya bapak dalam hal ini, ayah ataupun kakak ini adalah orang yang sangat sayang kepada putri atau cucunya. Tetapi ada juga orang tua ini yang kemudian memaksakan diri, khususnya orang tua zaman sekarang juga, semua banyak berubah. Masalahnya ini kan sekarang banyak berubah. Banyak anak-anak muda yang berubah dari sifat dasarnya. Perempuan yang biasanya pemalu sekarang sudah nggak pemalu lagi. Orang tua itu juga sudah banyak yang berubah. Kalau dulu orang tua itu pertimbangan utamanya ya baiknya laki-laki itu, solehnya, agamanya, kemudian baru lihat hartanya, nasabnya dan sebagainya. Sekarang banyak orang tua itu hanya yang dilihat adalah hartanya saja. Wah, ini kaya ini. Misalnya dia datang aja pakai mobil misalnya. Sementara pilihan anaknya cuman punya sepeda uklik misalnya. Jadi di sini apa? Ini biasanya orang tua itu pasti kebanyakan pada masa sekarang itu pertimbangannya adalah harta. Dan banyak sekarang seperti itu. Itu artinya ada perubahan yang cukup mendasar. Jadi orang tuanya yang dipilih itu, landasan pemilihan itu adalah harta. Sehingga hampir rata-rata kalau yang ngelamar itu orang kaya diterima. Kalau orang miskin dipikir-pikir dulu. Meskipun baik, meskipun agamanya itu baik. Ini banyak sekali hal-hal yang seperti itu, keluhan-keluhan seperti itu. Orang yang seseorang menjadi gagal dalam pernikahan gara-gara apa? Gara-gara si laki-lakinya itu tidak berduit. Selalu yang ditanya pekerjaannya apa, mapan apa enggak, penghasilannya berapa setiap bulan. Kalau misalnya enggak ada penghasilan, apalagi pengangguran, atau penghasilannya sedikit, ya itu memang ya perlu dipertimbangkan. Tetapi bukan segala-galanya. Artinya kalau misalnya dia sudah memiliki penghasilan yang cukup meskipun tidak kaya, ya seharusnya kalau dia memiliki kelebihan dari sisi agama, ya harus menjadi pertimbangan kuat bagi ayah untuk kemudian
menikahkannya dengan putrinya. Nah, zaman sekarang banyak laki-lakinya betul-betul bagus, dia misalnya alim, ilmunya luas, kemudian juga pengamalan agamanya baik, akhlaknya baik, tetapi tidak berduit. Nah, dia tidak berduit, anak orang miskin, tidak berduit lagi, nggak kerjanya serabutan misalnya. Nah, kemudian apa? Orang tua nggak setuju, karena cari yang apa? Matre. Orang ini matre itu pertimbangannya adalah harta. Nah, karena itulah maka kita berbicara dalam buku ini kan, dalam kitab ini kan konteksnya adalah memang dari semuanya masih serba normal ya, serba normal. Seorang perempuan gadis itu juga masih pemalu. Orang tua ayah ini begitu sangat sayang terhadap putrinya, kakeknya begitu sangat sayang terhadap cucunya, menginginkan kebaikan dunia dan akhirat untuk cucunya. Berlaku untuk ini. Jika kemudian permasalahannya berbeda, misalnya sang ayah memaksa untuk menikah dengan menikahkannya dengan seorang laki-laki yang fasik misalnya, atau akidahnya rusak misalnya. Nah, ini sudah melewati jalur ketentuan yang nanti akan kita bahas, ketentuan yang lain. Artinya ini apa? Tidak semena-mena. Aturan Islam ini tidak semena-mena, bukan mendiskreditkan seorang perempuan, bukan untuk melecehkan atau menghinakan seorang perempuan, tetapi untuk memuliakannya. Itu kalau kita pahami secara komprehensif, secara lengkap. Tetapi kalau sepotong-potong, maka nanti akan muncul anggapan yang tidak benar tentang syariat Islam. Sehingga dikatakan tadi, meskipun seorang ayah dan kakek itu memiliki hak ijbar, menikahkan putri atau cucunya tanpa seizinnya, itu pun masih dikatakan disunnahkan untuk meminta izin. Disunnahkan itu artinya ya orang tua hendaknya melakukan itu, namanya sunnah. Jika dia melakukannya maka mendapatkan pahala, meskipun dia kalau tidak melakukannya tidak apa-apa, tidak berdosa. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, hukum ini berdasarkan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat yang berbeda-beda. Di antara riwayatnya mengatakan al-bikru tusta'dzanu wa idhnuha simatuha. Dalam riwayat yang lain as-sukut wal ayyimu tu'arrifu an nafsiha. Jadi seorang gadis itu, kalau seorang gadis itu tusta'dzan, dimintai izin itu, dan izinnya itu diamnya. Sunnah dimintai izin, dan memberi izinnya itu tanda kalau si gadis itu memberi izin adalah apa? Diamnya. Nah, diamnya si gadis itu. Laki-laki ini tadi gadis yang memang punya malu. Kalau yang nggak punya malu ya tadi itu, bukan hanya dia menerima terus terang, ya saya suka sama dia misalnya, langsung mengatakan begitu, atau malah dia yang menawarkan kepada bapaknya, Pak saya punya pilihan ini Pak misalnya. Harus diterima Pak, nggak ditolak misalnya. Ini malah yang maksa anaknya, bukan bapaknya. Zamannya sudah terbalik. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda kalau dia sayyib. Kalau sayyib itu kalau dia pertama harus dimintai izin, dan izinnya itu ya bicaranya, nggak diamnya, tapi bicaranya. Dia akan bicara. Kalau seorang sayyib itu dia kan sudah nggak malu lagi. Nah, sehingga dia akan, kalau menolak dia akan menolak, kalau dia nggak mau, kalau dia mau maka dia akan berbicara. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah. Sekarang kita bicara tentang ketentuan berikutnya. Kalau tadi yang bisa melakukan ijbar itu hanya ayah dan kakek,
Yang kedua, disyaratkan tidak ada antara ayah dan si putrinya tersebut, atau ayah atau kakek dengan cucu perempuannya tersebut, tidak ada permusuhan yang zahirah. Perempuan adawatun zahirah, yaitu permusuhan yang nyata. Memang terjadi apa? Perselisihan, permusuhan antara ayah dan anak. Ini bisa terjadi kan? Bisa terjadi yang seperti itu. Entah karena apa. Meskipun ini sesuatu tentu bukan sesuatu yang baik. Tentu bukan sesuatu yang baik. Kalau ada seorang ayah bermusuhan dengan putrinya sendiri, seorang kakek bermusuhan dengan cucu perempuannya sendiri, tentu ini bukan sesuatu yang baik. Tetapi bisa saja terjadi adanya permusuhan secara terbuka antara ayah dan anaknya. Maka jika terjadi itu, maka nggak boleh si wali menikahkan anak perempuannya tanpa seizin anak perempuannya. Nggak bisa. Kenapa? Karena ini nanti bahaya. Karena namanya saja sudah nggak suka ayahnya kepada putrinya ini, maka bisa dijelongkrongkan apa namanya, atau bisa dibuat, memang dibuat anaknya itu susah. Bisa jadi seperti itu. Karena apa? Dasarnya ayahnya memang bermusuhan dengan putrinya. Maka jika ada permusuhan antara ayah dan putrinya, nggak boleh si ayah itu melakukan ijbar nikah. Artinya nggak boleh bagi ayah menikahkan putrinya itu tanpa seizin si putrinya tersebut. Ini syarat yang kedua. Ya. Kemudian yang kedua, calon suaminya itu harus sekufu. Sekufu itu selevel. Nah, selevel. Bukan calon suaminya itu orang yang nggak sekufu. Karena dalam pernikahan itu juga harus mempertimbangkan apa, kufun itu levelnya itu ya bagaimanapun juga kan ada itu dari sisi pendidikan, dari sisi nasab, dari sisi apa namanya kehormatan keluarga di masyarakat, dari sisi kekayaan, itu ada pertimbangan. Karena kalau nggak sekufu ini, meskipun sekufu itu bukan sesuatu yang wajib sebenarnya. Kalau misalnya ada perempuan kaya, kemudian dapat laki-laki miskin, misalnya, itu sebenarnya juga nggak masalah. Nggak masalah. Karena pernah terjadi dulu ada sebuah kisah, seorang perempuan anak raja. Nah, anak raja itu kan levelnya tinggi. Nah, anak perempuan anak raja tetapi dia solihah, seorang perempuan yang belajar ilmu agama dan solihah sekali dan zahidah. Udah anak raja tetapi dia nggak hubud dunia, nggak cinta terhadap harta, kekayaan, jabatan, enggak. Sehingga dia kemudian memilih seorang laki-laki yang super miskin, yang cari nganu pun sehari untuk makan sehari. Itu ada yang seperti itu. Artinya memang di sini tidak ada ketentuan wajib bahwa harus sekufu. Tetapi mempertimbangkan kufu itu perlu dalam rangka untuk menciptakan sebuah keluarga yang baik. Karena kalau nggak sekufu, misalnya perempuannya kaya, kemudian suaminya miskin, pada umumnya ini akan terjadi selek. Bisa jadi suaminya disuruh-suruh aja sama istrinya, kamu begini, diatur-atur. Kalau sudah seperti itu, hilang harga diri dari seorang suami. Suaminya pun nggak bisa, dia numpang makan sama istrinya misalnya, numpang rumah lagi. Nah ini jadi apa? Jadi bisa berantakan, bisa menimbulkan berantakan. Atau misalnya istrinya sudah S3, suaminya tamatan SD.
Ya sebenarnya nggak masalah sih. Tapi kalau si suaminya tamatan SD, nah, jadi nanti jadi bulan-bulanan oleh istrinya sendiri. Pada umumnya, itu kan pengecualian, kita bicara itu pada umumnya. Kalau tadi ada pengecualian perempuan levelnya tinggi tetapi dia sholihah, sehingga tetap taat terhadap suaminya, tetap memuliakan suaminya, maka itu adalah sesuatu hal yang di luar kebiasaan. Tapi dalam hal hukum itu selalu bicara pada umumnya. Aturan itu berlaku umum, bukan berlaku khusus. Kalau khusus nanti adalah sebuah pengecualian. Jadi kalau misalnya sekufu, calonnya itu sekufu, maka ini baru boleh. Baru boleh. Artinya boleh untuk ijbar, untuk menikahkan putrinya tanpa seizin putrinya, karena memang sudah selevel. Dia dari sisi dia putrinya cantik, mestinya calon suaminya juga layak, dari sisi nasab, dari sisi harta, dari sisi kehormatan dalam masyarakat, itu memang sudah layak, sudah pas lah, sudah sejajar, maka itu boleh untuk ijbar. Itu ketentuan yang ketiga. Kemudian ketentuan yang berikutnya, harus diketahui bahwa nggak ada antara perempuan tersebut, putrinya itu, dengan calon suami yang ingin dinikahkan oleh ayahnya, itu ada permusuhan. Kalau sudah nyata misalnya calon yang dibawa oleh ayahnya itu memang sudah bermusuhan sama putrinya dari awal, maka ini jangan. Nah, ini nggak boleh bagi walinya kemudian untuk ijbar, karena ini nanti membahayakan putrinya sendiri, karena sudah diketahui bahwa dari awal sejauh hari sebelumnya antara putri dan calon yang dibawa oleh ayahnya itu memang ada permusuhan di antara keduanya. Entah karena apa permusuhannya, entah yang satu dukung klub ini, yang satu dukung klub itu misalnya dalam sepak bola, atau yang satu karena terkadang hal sepele itu menjadikan ada permusuhan. Permusuhan, beda partai politik mungkin, atau beda pilihan dalam pilkada, atau mungkin beda atau bahkan mungkin beda aliran dan sebagainya. Itu kan bisa terjadinya permusuhan di antara kedua orang, dua orang. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian syarat yang berikutnya, yang keberapa? Yang kelima, yaitu suami itu orang yang mampu dan bisa membayar membayar mahar, yang maharnya itu adalah mahar halan, yaitu yang langsung bisa diserah terimakan dalam akad pernikahan. Itu seperti itu suaminya, calon suaminya. Kriterianya begitu, yang boleh nanti ijbar. Kalau calonnya nanti maharnya masih ngutang, karena mahar ini kan boleh diutang. Jadi miskin misalnya calon suaminya, dengan mahar 100.000 dihutang, udah 100.000 dihutang lagi. Dihutang nggak ditentukan lagi waktunya, saking nggak punyanya misalnya, maka itu nggak bisa. Kalau dalam ijbar ya. Tapi kalau nggak ijbar misalnya, ya boleh-boleh saja, karena mahar itu bukan rukun dari pernikahan. Nggak ada dalam pembahasan tentang rukun nikah kemarin yang sudah kita bahas, nggak ada mahar itu. Artinya tanpa ada penyebutan mahar, akad pernikahan juga tetap sah. Cuman mahar itu wajib diberikan oleh suami kepada istrinya. Nanti akan ada pembahasan tersendiri, mungkin setelah ini akan ada pembahasan tentang al-mahru. Nah, disyaratkan
calon yang dibawa oleh ayahnya, yang kemudian boleh bagi ayahnya untuk menikahkan putrinya dengannya tanpa seizin putrinya, itu laki-lakinya harus memiliki kemampuan untuk membayar mahar secara secara kontan, artinya secara langsung dalam akad pernikahan tanpa dihutang. Itu harus seperti itu kriterianya. Nah, kemudian si ayah harus menikahkan putrinya tersebut. Syarat yang berikutnya itu adalah dengan mahar misil atau yang lebih dari mahar misil, tidak boleh kurang. Mahar misil itu adalah mahar yang serupa, dengan orang semacam dia. Nah, ini biasanya dilihat kepada keluarganya. Dulu kakaknya berapa maharnya? Oh, maharnya misalnya 1 kilogram emas. Bisa nggak kalian beli emas 1 kilogram emas? Misalnya, kan orang kaya ada yang begitu, 1 kilogram emas. Keluarga kakaknya dulu seperti itu. Maka adiknya ini mahar misilnya ya seperti itu. Seperti itu. Boleh kalau itu ijbar tanpa seizin anak, maka maharnya minimal adalah sama dengan itu atau lebih dari itu. Misalnya 2 kg emas atau 3 kg emas. Ini 1 kg emas, berarti yang dia minimal 1 kg emas atau lebih dari itu. Ini hanya berandai-andai ya, bukan harus segitu, enggak. Ini untuk memberikan contoh lebih mudah. Enggak boleh misalnya kurang dari itu. Kakaknya dulu 1 kg emas, begitu dia sudah enggak dimintai izin, langsung dinikahkan, ternyata maharnya uang 100.000 rupiah. 1 gram pun enggak dapat emas. Atau misalnya cuman sandal jepit misalnya mahar. Maka ini apa? Ini sesuatu yang enggak pas. Ini enggak bisa. Kalau seperti itu ijbar, maka itu tidak bisa. Kita bicara tentang apa? Masalah ijbar ya. Jangan sampai nanti ada kesalahpahaman. Jadi maharnya, ketentuan berikutnya, maharnya itu adalah mahar yang hal, bukan yang dihutang. Bukan yang dihutang. Kecuali apabila dalam suatu daerah itu memang umumnya dihutang, nggak ada mahar yang kontan misalnya, maka itu nggak masalah. Tetapi jika apabila umumnya itu kontan, seperti di sini hampir nggak pernah kita temukan sebuah akad pernikahan kemudian dikatakan dengan mahar sekian dihutang, misalnya, itu nggak pernah dengar saya ada akad seperti itu. Artinya apa? Pada umumnya di sini itu kalau mahar ya mahar itu dibayarkan secara kontan, langsung diserahkan dalam akad pernikahan itu pada umumnya. Jika seperti itu, maka kalau wali mujbir, ayah atau kakek menikahkan putrinya atau cucu perempuannya tanpa seizinnya, maka maharnya juga harus kontan. Nggak bisa mahar yang dihutang, dan maharnya harus mahar misil minimal atau mahar yang lebih tinggi dari mahar misil tersebut. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para ulama menjelaskan, sekedar seorang perempuan itu nggak suka dengan calon suami yang dipilihkan oleh ayahnya, itu tidak berpengaruh kepada akad pernikahan, kepada sahnya akad pernikahan. Jadi sekedar nggak suka saja, bukan ada permusuhan ya tadi. Kalau ada permusuhan antara si perempuan itu dengan calon yang dibawa oleh ayahnya, maka itu nggak boleh dilakukan ijbar, harus dengan izin si anak itu. Kalau ada adawah, ada permusuhan. Sekarang kalau nggak ada permusuhan, hanya sekedar nggak suka gitu aja, dia
saya nggak suka sama dia. Anaknya itu ngomong begitu. Ayahnya suka, anaknya nggak suka. Nggak sukanya itu ya karena sudah punya pilihan lain biasanya, sehingga dia bilang nggak suka. Padahal nanti kalau sudah menikah dia akan suka. Tapi karena apa? Karena dia sudah ada pandangan lain, dia bilang nggak suka, sekedar nggak suka. Nah ini apa? Tetap boleh bagi wali mujbir, ayah atau kakeknya untuk menikahkannya tanpa seizin dia. Nah, kecuali tadi apabila memang nyata-nyata di antara putrinya itu ada permusuhan, ada clash yang kuat dengan calon yang dibawa oleh ayahnya tersebut, maka di sini nanti tidak boleh bagi ayah atau kakeknya untuk menikahkannya tanpa seizin putrinya tersebut. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian muallif mengatakan beliau mengatakan wasayyib la yajuzu tazwijuha illa ba'da bulughiha wa idniha. Sedangkan kalau sayyib yang tadi dikatakan sudah hilang keperawanannya, maka dengan sebab jima, maka di sini tidak boleh bagi walinya, bagi bapaknya, kakeknya dan seterusnya. Bagi bapaknya saja nggak boleh untuk menikahkannya kecuali pertama setelah balignya perempuan itu. Jadi bisa jadi ada sayyib yang belum baligh. Bisa jadi karena kan tidak disyaratkan untuk harus sudah baligh menikah itu. Kalau di ketentuan hukum undang-undang memang harus 19 tahun kalau di Indonesia sekarang, undang-undang yang baru. Tetapi dalam hukum Islam kan nggak ada. Nah, sehingga kalau sekarang ada misalnya seorang laki-laki menikahi anak umur 10 tahun bisa dipenjara. Dipermasalahkan dalam hukum negara. Nah, dikatakan menikahi anak di bawah umur. Nah itu nggak ada ketentuan itu dalam agama. Meskipun masih kecil itu tetap sah akad pernikahannya. Jadi kalau anak sayyib itu sudah baligh dan sayyib itu memberi izin, baru boleh menikahkannya walinya. Kalau sayyib itu nggak memberi izin, dan ini dasarnya adalah apa? Dengan ucapan, tidak dengan diam. Kalau gadis tadi izinnya adalah diamnya, kalau sayyib izinnya itu ngomongnya. Kalau diam saja, jangan-jangan malah nggak mau ini. Kalau sayyib, maka harus ngomong. Dia mengatakan saya bersedia untuk dinikahkan dengan si fulan. Saya setuju untuk dinikahkan dengan si fulan. Harus dengan ucapan. Persetujuannya itu harus dengan ucapan. Itu kalau sayyib. Beda dengan bikr yang tadi, diamnya itu adalah sebagai persetujuannya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Waktu sudah lewat, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.